Usia boleh tua, semangat tetap muda, saiki gembira. Ini acara apa toh Wajang ini? Sebenarnya intinya adalah peresmian rumah singgah lansia. Dan rumah singgah lansia ini bukan panti lansia, bukan tempat menitipkan atau menginapnya para lansia, tapi tempat lansia-lansia berkumpul, misalnya berolahraga, kemudian akan diisi dengan jalan nordik, mengembangkan hobi, untuk nyaman di aku, nyaman di kamu. Tujuannya itu ya? Ya. Disupport oleh siapa yang ini? By myself. Oh ya, my God. Tidak ada pemerintah, maaf ya. Enggak ada. Saya kan karena tahu di Bangkok disupport oleh pemerintah penuh, full. Perkara nanti disupport oleh pemerintah, alhamdulillah. Bahkan diantar jemput. Sekarang kita pakai freelance aja dulu. Oh, malam ya itu nyaman di aku, nyaman di kamu. Mudah-mudahan setelah lihat YouTube saya pemerintah turun tangan ya. Insya Allah nanti turun tangannya lewat YouTube-nya Pak. Enggak, mudah-mudahan saya kirim ke Pak Bupati atau siapa. Gitu. Nanti wajahnya itu lagi. Ya, enggak apa-apa. Terus kemudian anggotanya terbatas atau bebas? Sebetulnya saya mengundang banyak yang berusia 67 yang aktif ke atas berapa? ya. Ternyata yang ada ya hanya ini. Jadi ya yang biasanya aktif berapa orang? Sementara belum, kita starting pointnya itu hari ini. Senam oke. Kalau senam kan di tempatnya masing-masing. Dengan yang lain-lain. Ya. Kemudian untuk acara di rumah singgah lansia sendiri itu baru hari ini start. Sebetulnya saya juga ingin adanya tim medis ya, sehingga ada preventifnya apa, kuratifnya apa untuk lansia-lansia ini. Pernah ada juga tim medis yang memeriksa begitu ada? Belum pernah ada. Tapi kita selalu mengunjungi lansia-lansia yang memang membutuhkan. Oh, mengunjungi malah. Ya, home visit. Home visit ya. Home visit. Dan itu programnya dari yang Wiwi juga, tidak, maaf ya, tidak ada program PKK atau apa? Oh, no. Atau lansia. Jadi karena yang ini datang ke rumah, kemudian dia tantrum, kemudian beliau ya sampai dapat dikatakan ada yang ngobrol dan sebagainya, saya kunjungi. Dan ditemani dengan tenaga-tenaga muda antara lain Mbak Marcella yang nyetir selalu Mas Saki, kemudian juga Mbak Ika pernah ikut gitu. Dan setelah beberapa orang kapundut dan alhamdulillah ternyata Allah masih percaya dengan saya, masih dititipi luar umur. Biasa. Semangatnya tuh yang ya. Luar Jadi biasa. saya bilang ya saya tetap harus. Saya maaf ya, jenengan mentor saya. Insya Allah ada manfaatnya. Dulu saya agak males juga. Saya inginnya itu tetap berdaya guna dan berhasil. Iya, sharing pengalaman, sharing macam-macam. Kalau yang Wiwi malah sharing harta. Sharing dana macam-macam. Minimal sharing rumahnya. Beliau ini luar biasa. Insya Allah mampu mengerjakan sisa hidup kapanpun saya dipanggil, ditimbali, berarti tugasmu selesai, Nduk. Nah itu saya pulang. Dengan itulah yang menyebabkan semangat itu. Dan juga titip pesan untuk semua juniors, Kalau saya mati, no tears, no flowers. Wow. Just pray. No tear, no flower. No flowers, just pray. Itu aja. Ya Allah, luar biasa yang saya ini. Air mata saya keluar semoga sedikit. Itu harapan saya. Luar biasa. Sebentar yang Wiwi saya mau bikin pembukaan ya. Jadi saya mau bikin. Bentar, sabar. Dan alhamdulillah. Oh bukan. Saya lupa. Dia mau bikin prolognya. Sudah stres. Iya. Sudah tapi, oh harus ada orang lain. Rame-rame. Bantu Mbak. Jadi ini diklik. Ini sudah diklik, ini kan merah. Saya mau bikin pembukaan. Bikin pembukaannya. Kelihatan wajah saya. Ya. Sudah merah kan? Udah merah. Ya. Kayak yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya sedang mengunjungi pertemuan peresmian rumah singgah lansia. Peresmian rumah singgah lansia bersama Yang Wiwi. Dan luar biasa, acaranya luar biasa dan semangatnya.
yang penting. Dan Terima kasih. kehebatan antara lain yang Wiwi untuk menyemangati para lansia supaya Semoga. lebih sehat, Ya. lebih gembira, Bernalar sehat. dalam Bernalar sehat. bernalar sehat. Bermanfaat bagi sesama. Jadi bermanfaat bagi semua. Itu yang penting. Jadi wah luar biasa ini. Ya mudah-mudahan penonton yang lain bisa dapat inspirasi dari kegiatan kelompoknya yang Wiwi dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya nganter teman wartawan dari India ke Ngadas. Dia bilang saya ingin tinggal di rumah penduduk di sana. Kata teman saya itu, waduh, golei WA-nya teman di Ngadas itu kepala desa hilang kabeh. Saya bilang saya tidak jamin. Saya berdoa aja, kamu berdoa. Mudah-mudahan ada orang yang bisa menampung kamu untuk tinggal di sana gratis. Maunya gratis lah. Kan kalau hostel kan banyak itu, hotel-hotel kecil itu, tapi kan mahal. Akhirnya alhamdulillah sampai di sana kok ya ada hitanan hitanan satu orang keluarga. Dan ketemu ketua Buddha seluruh Malang. Ketemunya di warung. Pak badhe teng pundi? Saya mau bowo ke sana. Pak nitip niki sakit toh. Nitip teman saya, bowo dulu. Bisa alhamdulillah masuk tanpa bayar ya, karena saya tidak punya uang banyak juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dikenalkan mulai dari kepala desa seluruh orang di situ. Termasuk teman saya yang pernah, dan dia sampai sekarang masih di sana sudah 3 hari mulai hari Sabtu. Jadi doa, ini maaf, the power of doa. Sekali lagi, Pak Najir lebih hebat daripada saya itu. The power of doa. Tolong jangan berhenti berdoa. Saya kira itu kesimpulannya, maaf ya Bu. Terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, inspiring banget. Nanti mungkin kita jadwalkan ke rumahnya Pak Habib untuk Monggo. Silakan. beternak tawon. Tawon tapi sudah bisa ada kelanceng. Memeriahkan acara paliatif dunia. Ya, paliatif dunia ya. Nasional apa dunia ya ketika itu yang ya di kabupaten. Hari Paliatif Internasional kita selenggarakan bersama-sama join dengan Gemes ya di Kabupaten Malang. Alhamdulillah. Kata-kata paliatif yang setelah kejadian itu saya pakai karena itu adalah hal yang pertama bagi kami. Nah, apa sih paliatif ini kan gitu kan? Akhirnya sekarang saya menemukan satu terapi yang menggunakan namanya paliatif. Apa itu? Karena saya di bidang ruqyah, maka ketika saya ngeruqyah orang-orang yang sepuh, saya katakan ini adalah ruqyah paliatif. Nah, ya, jadi kenapa kalau di sini kan tadi alhamdulillah yang sehat-sehat, yang ceria, yang gembira, yang saiki semuanya orang di sini ya. Yang di rumah-rumah yang saya hadapi biasanya kalau saya dipanggil itu yang sepuh-sepuh itu ya yang sudah tergeletak, terus dipanggil untuk meruqyah gitu kan. Jadi sebenarnya meruqyah orang yang sepuh saya juga udah sering, karena nggak ada istilah akhirnya saya gunakanlah istilah ruqyah paliatif. Apa isinya? Isinya sebenarnya mengingatkan orang tersebut agar kembali kepada Tuhan, nggak usah gandol di dunia. Terus mempersiapkan dirinya untuk happy ending. Menyadarkan dirinya bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara dan semua orang itu pasti akan mati. Namun sebaik-baiknya mati kan adalah mati yang sudah punya persiapan. Dalam Islam disebut husnul khotimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, husnul khotimah itu bukan berarti sekarang mati, husnul khotimah ketika itu. Enggak, bisa jadi setahun sebelum meninggal. Itu yang dia lakukan perbuatan baik berarti husnul khotimah. 2 tahun sebelum dia meninggal, dia melakukan perbuatan baik, yaitu juga husnul khotimah. Atau 10 tahun dia mau meninggal, itu juga husnul khotimah. Husnul khotimah itu enggak hanya ibadah. Enggak hanya ibadah ya, sholat, zikir, enggak hanya itu. Bisa jadi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kan gitu.
Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terus ada lagi, saya kan sangat bangga ya kalau di hadapannya ibu-ibu para lansia ini. Kenapa? Kan ada dikatakan begini, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jenengan sudah dapat semuanya. Sebaik-baiknya manusia itu udah ada di panjenengan semuanya. Artinya apa? Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan juga hasuna amalnya. Kegiatannya itu bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, aktif gitu. Maka setelah ngelihat ibu-ibu, bapak-bapak ini, di sini saya makin kuat bahwasanya ada istilah begini. Taharruk fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Betul. Nah, maka daripada itu saya senang banget pada hari ini bisa ikut kumpul sama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita berkelanjutan ya, yang ya. Kalaupun nanti ada senamnya. Kalaupun nanti ada ceramahnya, insya Allah ceramahnya nggak usah yang berat-berat ya Ustaz Amar ya. Kalau berat-berat nanti bubar ya. Yang ringan-ringan saja, yang sesuai, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu dan bapak-bapak. Setuju nggih? Insya Allah kita punya beberapa pengalaman lah. Ada Prof yang meninggal juga begitu. Sebelum meninggal di Ruqyah. Gimana Prof? Endingnya adalah Prof apabila Allah sudah menghendaki Prof, apakah Prof bisa cintanya itu luntur untuk anak-anak dan istri dan dunia lainnya? Saya sudah siap Ustadz. 2 minggu kemudian beliau dipanggil tapi keluarganya nggak sedih. Keluarganya nggak sedih. Itu yang harus kita kejar. Gimana caranya? Kan kita selama ini mempersiapkan bagaimana hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan bagaimana mati yang baik kan? Ya maka mudah-mudahan nanti kalau ceramahnya Ustadz Amar lebih hebat lah ya, saya rasa akan menyampaikan materi-materi yang ringan, yang sesuai dengan kebutuhan eyang-eyang semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Mohon maaf saya akan bawa dengan format Islam. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah dan juga dijadikan kita orang-orang yang bermanfaat sebagaimana dikatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan bermanfaat amal perbuatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al fi akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah. Biqauli la ilaha illallah. Biqauli la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami pemimpin yang baik-baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ustadz ulama cendekiawan yang baik-baik dan perbaikilah ustadz ulama cendekiawan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami anak keturunan yang baik-baik dan perbaikilah anak keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami sahabat, kerabat, teman yang baik-baik dan perbaikilah sahabat, teman, kerabat kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa hajana wa umratana ya Allah ya Rabbal Alamin. Min fadlika ya Allah, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mengijabah keinginan kita dan hajat kita, dan semoga kita apabila dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang pemilik kehidupan ini, sudah siap dan diberikan tempat yang terbaik. Aku lu qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Usia boleh tua, semangat tetap muda, saiki gembira.